Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Mechanic Resurrection yang dirilis pada tahun 2016. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang santai sambil menikmati pesta. Dia bernama Arthur Bishop dengan nama samaran Otto Santos. Saat sedang duduk, dia dihampiri oleh seorang wanita yang memintanya untuk berbicara bahasa Inggris. I do say so. Tetapi agar penyamarannya tidak diketahui, Bishop menjawabnya dengan bahasa Portugis. Namun wanita itu meminta Bishop untuk tidak berpura-pura lagi. Wanita itu pun mengatakan akan memberitahu orang-orang jika Bishop telah menyembunyikan kematiannya. Wanita itu juga mengatakan jika bosnya yaitu Crane ingin Bishop menerima tawaran itu. Bukannya Bishop langsung menerima tawaran tersebut, dia justru meminta wanita yang bernama kurir itu untuk tidak terus memaksanya. Ketika Bishop memojokkan kurir, ternyata anak buah si wanita itu datang dan langsung menyerang Bishop. Bishop dengan cepat melindungi dirinya dan menghajar mereka semua. Kemudian Bishop pun kabur dengan melompat ke sebuah kereta gantung. Kurir beserta anak buahnya pun mengejar dan berusaha menangkap Bishop. Namun Bishop terlalu cerdas, dia pun langsung melompat ke sebuah para layang yang sedang mengudara. Akhirnya dia berhasil untuk kabur menuju Thailand. Tepatnya di sana Bishop bertemu dengan temannya yang bernama Mai. Mai tahu jika Bishop mendatangi dirinya, yaitu tanda jika Bishop sedang bersembunyi. Langsung saja Mai pun menyambut Bishop dengan sangat baik. Di sana Bishop segera beristirahat dan merapikan barang-barang miliknya. Di sana juga Bishop tak berhenti untuk melacak keberadaan Crane yang sedang mencari dirinya. Namun tiba-tiba Mai memanggil Bishop dan meminta dia untuk membantu seorang wanita. Mai menyebutkan bahwa wanita itu sedang dalam bahaya. Bishop tidak mau lagi berurusan dengan hal yang menurutnya tidak penting. Namun karena Mai terus memaksanya, akhirnya Bishop pun pergi menggunakan perahu kecil. Kemudian Bishop langsung menyelinap masuk ke perahu yang sedang berlayar tersebut. Di sana terlihat seorang pria yang sedang mabuk berusaha untuk memperkaos seorang wanita. Bishop segera meminta pria yang bernama Frank untuk menghentikan aksinya. Namun karena Frank menolaknya, dengan terpaksa Bishop menghajar dan menghantamkan kepalanya ke sebuah besi. Seketika itu pun Frank tewas dan Bishop langsung mengamankan wanita itu bersama dengan Mike. Wanita itu ternyata bernama Gina. Dia langsung dibawa ke tempat penginapan. Mai membaringkannya di kamar Bishop. Sambil menunggu Gina sadar, Bishop langsung menyiapkan senjatanya. Bishop mengetahui bahwa semua ini adalah jebakan Crane agar dia bisa masuk ke dalam perangkapnya. Terlihat juga dari nama terakhir Gina yang memiliki nama yang sama dengan Crane. Saat Gina sadar, Bishop langsung menodongkan senjatanya. Bishop langsung bertanya kepada Gina tentang pada siapa dia bekerja. Gina yang tak tahu mengapa Bishop tiba-tiba menodongkan senjata kepadanya hanya terdiam saja. Namun saat Bishop lengah, Gina berusaha merebut senjatanya, tetapi Bishop langsung menekan tangan Gina. Gina pun menyerah dan langsung berkata jujur kepada Bishop. Dia berkata bahwa dirinya terpaksa bekerja untuk Crane karena Crane memaksanya untuk mau memancing Bishop agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mendengar semua penjelasan Gina, Bishop pun menyuruh Gina untuk melakukan hal yang sama kepada Crane, yaitu memancingnya keluar agar Bishop bisa membunuhnya. Gina menolaknya karena dia tidak bisa membantu seseorang untuk membunuh. Namun Bishop kembali menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah untuk membunuh orang. Kemudian adegan pun berganti ke keesokan harinya. Terlihat Mai sedang mengobati Gina yang terluka sambil bercerita tentang ayahnya. Setelah itu Gina pun keluar untuk melihat Bishop yang sedang menenangkan dirinya dengan berenang.
Selesai berenang, Bishop pun menghampiri Gina untuk menanyakan bagaimana cara Crane memaksanya. Gina berkata bahwa dia memiliki penampungan anak di Kamboja. Suatu hari, Crane menculik dan memukul salah satu stafnya sampai meninggoy. Kemudian Crane mengirim anak buahnya yang bernama Jeremy. Dia mengancam jika Gina tidak mau melakukan apa yang dia suruh, dia akan menculik dan membunuh semua anak-anaknya. Lalu adegan berpindah saat Bishop melihat anak buah Crane yang sedang mengawasi mereka. Bishop pun langsung membawa Gina pergi ke suatu tempat yang di sana sedang diadakan pernikahan. Mai pun langsung mengajak Gina dan Bishop untuk mengikuti sebuah acara pernikahan tersebut, di mana mereka di sana disatukan dalam sebuah kain dan saling mengolesi dahi menggunakan cat. This is a great look for you. Pada malam harinya, terlihat Bishop yang memberitahu Gina bahwa dia akan mengikuti kemauan Crane untuk membunuh ketiga targetnya. Gina mengatakan jika besok akan ada orang yang menjemput Gina di Pulau Utara. What happened? Benar saja, keesokan harinya terdapat beberapa anggota polisi mengepung mereka berdua. Crane dengan berpura-pura menghajar mereka agar Gina terlihat seperti sedang diculik. Mr. Crane, have him ready. Setelah Gina dibawa oleh mereka, Bishop pun mendatangi Crane di tempatnya. Crane pun menyambutnya dengan sangat hangat. Tanpa basa-basi lagi, Crane langsung membicarakan tujuan tentang target pertama yang harus dibunuhnya. Dia adalah seorang pria bernama Krill yang merupakan pedagang senjata terbesar se-Afrika. Namun kini Krill sedang berada di dalam penjara yang berada di daerah Penang, Malaysia. Dia juga selalu dijaga oleh anak buahnya, ditambah lagi dengan tempat penjara yang dikelilingi oleh laut yang penuh dengan hiu. Hal tersebut tidak membuat Bishop takut. Dia langsung pergi ke Malaysia dengan menyamar sebagai seorang penjahat buronan polisi. Dengan membeli beberapa narkoboy yang kemudian dia gunakan di pinggir jalan membuahkan hasil. Dirinya ditangkap oleh kepolisian Malaysia. Mereka melihat paspor milik Bishop dan langsung membawanya ke sebuah penjara. It has to look like an accident. Di dalam penjara dengan seorang pria tua, Bishop meminta untuk memberitahu informasi tentang Krill. Pria itu mengatakan bahwa Krill adalah seorang algojo yang memiliki anak buah pembunuh terbaiknya. Namun semua itu berubah ketika anak buahnya justru ingin membunuh Krill setelah Krill membunuh keluarganya. Setelah cukup lama Bishop menantikan hal tersebut, akhirnya Bishop mempunyai cara untuk mendekati Krill, yaitu dengan membunuh anak buah Krill yang ingin membunuhnya. Melihat aksi Bishop, Krill pun langsung mengajaknya untuk makan malam. Bishop disambut dan diberitahu jika puluhan penyerangan terjadi setiap minggunya di dalam penjara tersebut, dan semuanya ditujukan kepada dirinya. Krill juga bercerita jika dia sudah keluar dari penjara akan mengembangkan bisnisnya di luar Afrika, dan dia juga berencana untuk mempekerjakan Bishop. Namun sambil perlahan mendekati Krill, Bishop menjawab bahwa dia telah memiliki pekerjaan dan langsung mencekiknya hingga dia pun meninggoy. Agar kejadian itu terlihat seperti kecelakaan, Bishop pun meminumkan racun kepada Krill. Semua yang ada di penjara pun terkejut mengetahui kematian Krill. Sementara itu Bishop memutuskan untuk segera kabur, yaitu dengan cara mengebom dinding penjara dan langsung terjun ke laut lalu kembali menuju kapal pesiar milik anak buah Crane. I want my call. Misi pertama pun berhasil Bishop lakukan. Selanjutnya, target keduanya yang harus dia bunuh yaitu seorang pria yang bernama Adrian. Dia seorang pria kaya yang berpenghasilan dari tambang dan minyak. Namun semua orang tak tahu jika Adrian memiliki bisnis menjadi germo. Dia tinggal di Sydney di sebuah rumah mewah berada di tengah kota, dilengkapi dengan keamanan yang sangat ketat, membuat sedikit sulit untuk meretasnya. Kemudian Bishop yang telah tiba di sana langsung mencari celah untuk membunuh Adrian. Lalu Bishop masuk dan berpura-pura akan membeli satu apartemen di dekat kamar Adrian. Tetapi ketika agen properti mengangkat telepon yang telah dibajak Bishop, dia pun langsung memotret kunci apartemen tersebut dan menduplikatnya. Lalu dia merayap naik ke atas menuju gedung apartemen milik Adrian tanpa seorang pun yang tahu.
Kemudian Bishop mengebor sedikit lubang dari kolam renang milik Adrian dan menuangkan sebuah cairan agar dengan perlahan lubang itu semakin membesar. Dan ketika Adrian sedang berenang, Bishop pun langsung membesarkan lubang tersebut. Lalu Adrian pun tersedot ke bawah oleh arus yang memutar. Ketika air surut, Adrian pun terjatuh dari gedung apartemennya sendiri hingga dia pun meninggoy. Setelah berhasil menyelesaikan tugas kedua, Bishop pun meminta kepada Crane untuk melakukan video call dengan Gina. Pada saat itu, Gina berada di kapal pesiar milik Crane dan memberi kode kepada Bishop. Dan Bishop menyadari hal itu. Dia langsung melihat nomor seri dari kapal pesiar milik Crane. Dengan cepat, Bishop menelpon pihak dermaga dengan berpura-pura mengatakan bahwa kapalnya telah dirusak oleh seseorang. Ternyata kapal Crane tak jauh dari tempat persembunyiannya. Akhirnya keesokan harinya Bishop pun menyewa sebuah helikopter untuk memantau keberadaan kapal pesiar milik Crane. Dan ketika Bishop telah menemukannya, dia pun langsung terjun menuju kapal pesiar milik Crane. Sesampainya di sana, Bishop pun langsung dihadapkan dengan puluhan anak buah Crane. Dia langsung menghajar dan membunuh mereka semua. Karena anak buah Crane yang berjumlah cukup banyak, Bishop pun berhasil ditangkap oleh Crane dan Crane mengancam Bishop untuk tidak melakukannya lagi. Karena jika itu terjadi lagi, dia tidak bisa bertemu lagi dengan Gina. Kemudian keesokan harinya, Crane kembali meminta Bishop untuk melakukan tugas terakhirnya, yaitu membunuh target ketiga. Kali ini target ketiganya merupakan seorang pedagang senjata yang berada di dataran Amerika bernama Max Adam. Dia berada di sebuah gedung mewah di negara Bulgaria, tepatnya di kota Varna. Setibanya di Bulgaria, seperti biasa Bishop memotret dari tempat targetnya. Setelah mendapatkan celah, dia pun langsung menembak salah satu anak buah dari Max Adam yang sedang berjaga di parkiran. Karena tahu jika dirinya tak bisa masuk ke dalam, dia pun menembak salah satu kaki anak buah Max Adam. Mereka pun dengan cepat menelpon rumah sakit yang terdapat fasilitas helikopternya. Sebelum helikopter berangkat, Bishop telah terlebih dahulu bersembunyi di dalamnya. Dan ketika helikopter itu turun, Bishop langsung masuk ke tempat Max berada. Bishop menyelinap melalui ventilasi AC dan meledakkan lift agar tidak bisa dikejar oleh para anak buah Max Adam. Setelah mengetahui ada yang tidak beres, anak buah Max pun menyuruh bosnya untuk pergi ke kantornya. Namun ketika Max masuk ke dalam kantornya, Bishop sudah berada di dalamnya sambil menodongkan pistolnya kepada Max. Max yang berusaha tidak panik, dia mengajak Bishop untuk mengobrol tentang maksud dan tujuannya. Bishop mengatakan jika dia ingin membantu Max karena Crane, salah satu pesaingnya, ingin membunuhnya. Mendengar perkataan itu, Max jadi tahu bahwa pembunuh rekan-rekannya adalah Bishop. Kemudian Max mengajak kompromi dengan Bishop untuk merekayasa pembunuhan ini. Bishop lalu menjelaskan jika masing-masing dari mereka ingin membunuh Crane dan memancing Crane agar keluar adalah memberitakan kematian dirinya. Kemudian dengan bersikap seakan pergi ke kapal selam miliknya, saat itu Max akan memeriksa proses yang sedang dilakukan oleh anak buahnya. Namun tak ada yang tahu jika tiba-tiba sebuah bom meledak dan Max pun terpental ke dalam laut. Berita pun menyebar dengan cepat dan Crane pun melihat berita hal tersebut. Kemudian adegan berganti kepada Bishop yang ternyata menyelamatkan Max dan meminta Max untuk bersembunyi terlebih dahulu. Lalu Bishop menelpon Crane dengan memberitahu jika tugasnya telah selesai. Namun Crane belum menganggap tugasnya selesai sebelum dia melihat mayat dari si Max Adam. Lalu Bishop pun menyuruh Crane untuk mendatanginya di sebuah tempat. Crane yang khawatir bahwa itu adalah jebakan, dia pun menyuruh anak buahnya terlebih dahulu untuk pergi ke sana. Ketika anak buahnya sampai di tempat tersebut, Bishop sudah menyiapkan berbagai jebakan dan berhasil melenyapkan anak buah Crane. Crane yang melihat kejadian itu dari kamera yang dipasang oleh anak buahnya pun langsung menyiapkan keamanan. Crane meminta pada anak buahnya untuk menjaga dan mengawasi lautan. Crane juga langsung mengamankan Gina. Wait. Move. Bishop yang berenang menuju kapal pesiar milik Crane berhasil masuk ke dalamnya, dan dia pun membunuh beberapa anak buah Crane tanpa bersuara. Keesokan harinya, rencana Bishop masih berjalan dan sama sekali tidak tertangkap oleh anak buah Crane. Terlihat juga Gina yang membantu rencana Bishop dengan memberontak, tapi Gina tertembak oleh senjata.
Ternyata sebelum itu, Crane sudah menyiapkan rencana terakhirnya, yaitu dengan mengaktifkan bom dan menghancurkan kapal miliknya sendiri. Walaupun seperti itu, Bishop tidak membiarkannya kabur dan langsung menghajar Crane lalu mengikatnya menggunakan rantai. Kemudian ketika waktu dari bom perlahan mundur, Bishop pun memasukkan Gina ke sebuah tempat agar aman dan bisa terpental dari kapal tersebut. Sementara itu, Bishop yang tidak bisa lari kemana-mana hingga kapal pesiar pun meledak menewaskan semua yang ada di kapal tersebut. Kemudian adegan berganti kepada Gina yang sudah berada di Kamboja. Dia merasa sedih ketika mengetahui jika tidak ada penumpang yang selamat dari kejadian tersebut. Namun Gina tak menyangka dia melihat keberadaan Bishop yang sedang melihat dirinya. Kemudian di tempat lain diperlihatkan Max yang mencoba untuk membedah bagian kapal pesiar milik Crane. Ternyata di kapal itu terdapat sebuah ruangan yang terbuat dari baja sehingga mampu menahan ledakan sebesar apapun, yang membuat penumpang yang ada tak kehabisan oksigen jika berada di ruangan tersebut. Dan terlihat juga bagaimana Bishop kabur ketika pecahan kapal pesiar itu diangkut ke daratan. Dan film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.